Oke, selamat pagi semuanya. Saya Dr. Gigi Wawan. Di akun The Dentist Shop ini, saya coba ingin membalas satu komentar ya. Mungkin ada beberapa video deh saya balas karena banyak banget notifikasi yang sebenarnya akun The Dentist Shop ini jarang saya buka. Ternyata pas dilihat itu udah notifikasinya 99 plus. Terima kasih yang sudah banyak pertanyaan karena saya juga ada akun-akun terbaru. Dan akun ini tetap saya perhatikan. Akun terbarunya adalah akun Dr. Gigi Wawan Sumantri, memang sudah lama, dan akun Dr. Gigi Cirebon Kota, juga akun Dr. Gigi Indramayu. Nah, semua TikTok itu memang saya yang megang. Oke, jadi seperti ini ada pertanyaan-pertanyaan yang diantaranya dari akun TikTok Ray. Wala, terus mau nanya lagi waktu itu dicabut berapa lama? Nah, ini ngomongin pulpa polip ya. Jadi flashback aja karena ini yang udah nonton 1,1 M. Orang yang menonton video ini yang nge-share juga banyak. Semoga bermanfaat dan alhamdulillah diterima baik penjelasan saya. Nih, saya jelaskan lagi ya. Sedikit saya jelaskan, pulpa polip itu kan dari gigi berlubang. Dia muncul, ada daging tumbuhnya di bagian karies atau lubang gigi itu. Tentunya lubang gigi itu sudah cukup lama didiamkan, sudah cukup lama tidak ada treatment, dan sudah cukup lama mungkin kalian merasa hilang, timbul, sembuh, kambuh. Akhirnya dia muncul mempertahankan diri, si pulpa tersebut, si gigi tersebut. Ada daging tumbuhnya keluar dari bagian tengah-tengah karies gigi tersebut, atau gingival polip itu dari luar. Dari luar, misalkan gigi berlubang, dari luar itu dari gusi sekitarnya masuk ke dalam gigi berlubang tersebut. Itu namanya gingival polip. Gingival polip, pulpa polip itu belum tentu semuanya dicabut. Nah, di video ini ada pertanyaan, mungkin dia sudah ngeliat dari video sebelumnya, jadi itu harus di ronsen dulu. Nah, pilihan ronsen atau opsi untuk di ronsen karena dokter giginya untuk melihat giginya itu yang pulpa polip itu masih nggak sih bisa dipertahankan. Kalau misalnya masih bisa dipertahankan dengan melihat ronsen tersebut, berarti gigi itu ada kemungkinan berita terbaik untuk perawatan saluran akar atau mempertahankan si gigi tersebut yang terkena pulpa polip atau gingival polip. Namun kalau mahkotanya yang ada daging tumbuhnya biasanya kan sudah rapuhnya banyak ya, sudah kebuka bifurkasi dari sisa akarnya tersebut. Nah, itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi lalu dicabut. Nah, ini nyambung ke pertanyaannya akun TikTok Ray. Terima kasih sudah menanyakan di kolom komentar. Oh ala, terus mau nanya nih, terus cabut giginya berapa lama? Kalau untuk cabut giginya itu bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tergantung dari si giginya tersebut. Karena setiap kasus itu berbeda ya, atau bukan setiap pasien saja. Jadi satu gigi manusia pun misalkan kanan dan kiri ada pulpa polip ini semua, terkadang yang kanan itu lebih mudah dan terkadang yang kiri itu lebih susah. Kalau misalkan lebih mudah berarti lebih mudah tercabut, berarti itu lebih cepat ya. Kalau misalkan lebih susah itu biasanya dia tuh rapuh, dia pas diangkatnya itu rapuh, jadi perlu ada teknik separasi untuk pencabutannya atau memang ada pengurangan tulang. Nah, itu jangan dibikin pusing, jangan dibikin takut ya. Kenapa? Karena gigi-gigi yang sudah indikasinya pencabutan itu memang harusnya dicabut, sudah infeksius tentunya. Nah, kalau misalkan kalian ketakutan, misalkan takut suntik atau takut bius, itu sama aja maju mundur dan sama aja tetap untuk membiarkan bom waktu itu akan meledak. Artinya gini, jadi lama-lama gigi tersebut pun akan kambuhan dan lebih parah lagi. Nah, saran saya segera dicabut. Toh itu dibius pun memang ada sedikit rasa sakit ya. Rasa sakit itu tergantung dari individu masing-masing. Bisa jadi nilai ambang rasa sakitnya tinggi atau bisa jadi nilai ambang rasa sakitnya rendah. Kalau rendah itu berarti memang sakitan. Tapi kalau misalkan kalian yakin, kalian tenang dan kalian membantu dokternya untuk melakukan pencabutan itu dengan rasa tenang, tidak gegabah atau tetap rileks, insya Allah tidak sakit. Namun bius yang dilakukan adalah bius lokal, tenang saja. Untuk masalah harga, nih ada juga pertanyaan di sini. Kebetulan Kak Ray juga membalas
Masalah harga itu berapa? Jadi tergantung. Kalau pencabutan itu sekitar 150 sampai 350, tapi tergantung daerah ya. Berhubung daerahnya yang saya tempat praktek ada di Indramayu, ada di Cirebon Kabupaten dan Cirebon Kota, itu sekitar range-nya sekitar itu, terutama di klinik saya. Kalau misalkan klinik sejawat lain mungkin berbeda. Nah, tapi kalau misalkan mau free lagi, ada kemungkinan bisa di cover oleh BPJS. Syarat utamanya kalian harus mendapatkan rujukan dari puskesmas atau fasilitas tingkat 1. Kalau puskesmas itu pemerintah, kalau fasilitas tingkat pertama yang lain milik swasta adalah klinik Pratama swasta. Boleh kalian cek di kartu BPJS-nya itu vaskes kalian di mana, itu bisa dilakukan pakai BPJS. Oke, sekian dulu informasi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat lagi untuk Kare terutama. Dan saya sekarang sedang berlibur ya, klinik saya atau tempat praktek saya yang lain seperti rumah sakit, klinik, dan satu lagi juga klinik juga di daerah Mundu Karangampel Indramayu, di daerah Cirebon Kota, dan di daerah Cirebon Kabupaten. Semuanya saya izin tutup. Nah, buka kembali nanti hari Senin tanggal 24. Hari ini pas liburan anak sekolah pasca ujian sekolah. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa follow semua akun TikTok saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.